Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada MC kita yang sangat luar biasa sekali yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk men-share apa yang selalu saya kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Dadang Prastio Jatmiko, biasa disebut dengan Dadang, dan pada kesempatan hari ini saya ingin mengkombinasikan antara pekerjaan formal saya sebagai auditor di salah satu instansi dengan pekerjaan informal saya yaitu sebagai YouTubers. Nah, kemudian untuk judul dari presentasi saya hari ini, saya beri judul Kemasan yang Mendalam tentang Kehidupan Sehari-hari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk kehidupan sehari-hari saya, dari Senin sampai dengan Jumat, saya bekerja sebagai auditor sebagai salah satu instansi pemerintah. Nah, sebagai auditor, tanggung jawab saya adalah melakukan beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama adalah melakukan review atas laporan keuangan, baik itu laporan keuangan quarterly ataupun juga semester dan juga akhir tahun. Nah, pada laporan keuangan saat ini itu ada sedikit perbedaan dengan laporan keuangan yang sudah dilakukan pada saat-saat yang dulu. Kalau dulu kita menggunakan laporan keuangan cash basis dan untuk saat ini kita sudah menggunakan laporan keuangan accrual basis. Jadi hampir sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Pada laporan keuangan ini yang kita lihat adalah neraca dan juga arus kas. Nah, pada neraca ini ada dua sisi. Di sisi kiri ada aktiva dan di sisi kanan ada pasiva. Nah, pada aktiva ini kita akan melihat adanya kekayaan dari suatu lembaga atau instansi. Baik itu berupa mobil ataupun juga gedung dan lain sebagainya. Akan tapi kita juga akan melihat secara langsung dan membandingkan antara laporan keuangan yang sudah disajikan dengan apa yang ada di lapangan. Jadi kita melihat apakah yang dilaporkan itu benar dan real sesuai adanya. Karena juga di dalam laporan keuangan itu ada yang namanya penyusutan atau laporan untuk memberikan penyusutan atas aktiva atau harta yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan. Nah, ketika aktiva itu menyusut, otomatis pada satu waktu dia akan nilainya akan berkurang dan pada akhirnya akan menjadi nol. Nah, kita akan melihat apakah aktiva tersebut benar-benar disusutkan atau tidak disusutkan. Kemudian yang kedua adalah laporan arus kas. Kita akan melihat arus kas yang terjadi dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga. Jadi anggaran itu berapa persen yang sudah digunakan setiap bulannya, kemudian akan tercermin dalam laporan keuangan quarterly, semester ataupun juga laporan akhir tahun. Kemudian yang kedua adalah kita melihat audit kinerja. Nah, audit kinerja itu bukan hanya di sisi organisasi secara keseluruhan, tapi kita juga melihat audit kinerja itu dilihat dari masing-masing biro atau masing-masing kedeputian. Jadi kita akan lihat lebih kecil lagi dan lebih detail lagi bagaimana kinerja yang sudah dicapai oleh masing-masing kedeputian atau biro. Nah,
Apa yang kita bandingkan di sini? Yang kita bandingkan di sini adalah target yang ingin mereka capai dengan capaian yang sudah dilakukan. Apakah mereka sudah mencapai target itu atau mereka belum mencapai target? Dan kadangkala juga ada yang justru targetnya itu melebihi. Nah, kita akan melihat apa apa yang menjadi alasan mengapa target itu melebihi atau target itu belum tercapai. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh auditor adalah audit investigatif. Nah, audit investigatif ini khusus untuk melakukan investigasi terhadap tipikor atau tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini seringkali terjadi ketika seseorang atau suatu kelompok diberikan kewenangan untuk melakukan atau untuk memegang suatu neraca arus kas. Nah, apakah benar neraca arus kas itu dibelanjakan sesuai dengan rencananya atau justru tidak dibelanjakan tetapi muncul dalam laporan? Nah, itu yang kita lihat dalam audit investigatif. Kemudian yang keempat adalah audit dengan tujuan tertentu. Nah, ini lebih beda sekali karena audit dengan tujuan tertentu itu sumbernya adalah laporan dari pihak luar. Misalnya ada pihak luar tapi yang terkait yang terkait dengan lembaga kita. Misalnya ada istri yang melaporkan pejabatnya itu suami di dalam organisasi kita. Nah, mengapa suaminya tersebut melakukan perselingkuhan dengan pegawainya? Nah, kemudian kita yang harus melakukan tindakan dan juga melakukan penyidikan lebih lanjut. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan auditor atau auditing yang merupakan kegiatan atau pekerjaan saya sehari-hari dari Senin sampai Jumat. Kemudian pada hari Sabtu itu saya menjadi YouTubers. Saya berusaha untuk menjadi YouTubers karena yang pertama agar ilmu saya itu tidak hilang, terutama tentang keuangan dan auditing. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya untuk monetisasi bagi diri saya sendiri, monetisasi atau pencairan. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan apakah target market itu puas dengan apa yang sudah saya sampaikan. Nah, target market di saya itu sekitar dari usia itu 18 sampai dengan 25 tahun dan mereka adalah mahasiswa keuangan. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan saya sehari-hari, baik itu formal maupun informal. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pantun. Buah nangka, buah kedondong, ayo kita bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dan jangan lupa dong dengan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.